Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman semuanya yang berada di dalam hadir seminar ini, yang terhormat juga kepada Pak Ertan Manharto selaku pembimbing dan penguji. Nah, selanjutnya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Peramalan Laba dalam Ketidakpastian Lingkungan Bukti dari Pasar ASEAN. Nah, selanjutnya mengacu pada latar belakang. Di sini terdapat berlaku biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, seperti yang kita perlu dipahami selama ini. Selanjutnya terdapat satu biaya lagi, yaitu biaya sifatnya itu sticky. Apa itu biaya sticky? Yaitu biaya yang sifatnya itu ketika terjadi kenaikan penjualan 10 poin, maka biaya akan naiknya 10. Tapi ketika dia terjadi penurunan sebesar 10 poin, maka biaya ini nggak akan turun sebesar seperti penjualan naik, mungkin hanya turun sebesar 3 poin. Nah, ini terjadi tidak sama biaya. Nah, sticky cost ini akan menyebabkan kesalahan ataupun ketidakakuratan dalam peramalan laba. Nah, dalam studi peramalan itu forecasting digunakan dalam multi studi. Nah, selanjutnya hasil dari BRN yang tahun 2016 menunjukkan bahwa hubungan positif dengan keputusan pengungkapan sukarela permasalahan forecasting dan sifat bias optimis. Jadi nanti ketika dihadapkan pada peramalan laba itu cenderungnya mereka akan bias optimis ke atas dibandingkan mereka akan terdapat bias optimis ke bawah. Nah, salah satu pengganggu dari peramalan adalah sticky cost. Nah, sticky cost ini akan mengurangi keakuratan saat tidak dinilai dengan pasti. Ini dijelaskan dalam penelitian CPR tahun 2016. Nah, Anderson tahun 2003 menyatakan bahwa biaya mengalami gejala asimetris dan memaksa manajer bertindak tidak memotong sumber daya yang tidak digunakan saat penjualan menurun, karena dia berasumsi bahwa penjualannya akan sifatnya fluktuatif, akan naik pada masa depan. Nah, selanjutnya model peramalan laba yang telah dikembangkan oleh Anderson tahun 2003, Bankarensen tahun 2006, West tahun 2010. Nah, saat West itu melakukan penelitiannya, dia mengendalikan variabel ketidakpastian lingkungan karena dia itu nggak pasti, sifatnya nggak pasti dan nggak bisa diprediksi, sehingga terdapat kesenjangan dalam penelitian bagaimana ketika peramalan laba dihadapkan pada kondisi lingkungan yang tidak pasti. Nah, selanjutnya COVID-19 ini mengantarkan kita pada keadaan yang harus menjamin kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan itu juga akan bertindak mengalokasikan produksi mereka dan kemampuan internal untuk menenangkan kepanikan masyarakat sehingga efek pandemi ini akan bisa segera diredam. Nah, selanjutnya McKinsey tahun 2020 menjelaskan bahwa terjadi percepatan dalam transformasi digital dalam era pandemi ini. Nah, selanjutnya hal ini akan menimbulkan biaya yang cukup tinggi ketika mereka dihadapkan pada penurunan penjualan yang diakibatkan oleh ketidakpastian lingkungan akibat COVID-19. Nah, di sini peneliti menduganya itu adalah mungkin terjadi biaya oversticky. Jadi ketika penjualan itu turun, biaya itu akan turun nggak sebesar ketika terjadi oversticky pada periode sebelumnya atau periode sebelum pandemi. Bahkan biaya ini bisa meningkat saat penjualan menurun karena perusahaan dihadapkan pada kondisi harus menjamin keseluruhan karyawan, masyarakat, dan bisnisnya harus terus eksis. Nah, selanjutnya penelitian sebelumnya itu belum menyasar pada ranah ini. Nah, sehingga peneliti ini ingin mengungkapkan atau ingin menambahkan kesenjangan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Nah, selanjutnya pada perumusan masalah dalam pasar ASEAN itu belum diteliti apakah memang terjadi konsistensi atau memang terjadi biaya sticky pada biaya pemasaran industri dan umum. Nah, sehingga peneliti ini akan mencoba untuk memisahkan kondisi ketika lingkungan pasti dan tidak pasti, sehingga di sini akan menyimpulkan bahwa terdapat konsistensi biaya sticky pada pasar ASEAN. Nah, selanjutnya untuk hal ini peneliti ini juga ingin menunjukkan bahwa apakah memang terjadi oversticky pada keadaan ketidakpastian lingkungan terjadi akibat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya untuk yang rumusan masalah ketiga, peneliti ini menguji konsistensi model CFCS yang dikembangkan oleh Bankarensen tahun 2006. Apakah ini konsisten ketika dihadapkan pada kondisi lingkungan yang nggak pasti maupun yang pasti. Nah, sedangkan penelitian sebelumnya itu hanya menguji pada kondisi lingkungan yang cenderungnya pasti. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini ditentukan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memberikan konsistensi konsep pada biaya PAO, yaitu biaya pemasaran industri dan umum, yang diprediksi sebagai bagian dari sticky cost. Karena sticky cost ini dialokasikan ke biaya ini, sedangkan biaya selain ataupun biaya produksi itu cenderungnya bersifatnya variabel. Nah, selanjutnya yang kedua itu akan memberikan pemahaman dan memberikan konsep baru, memberikan pemahaman dan serta penambahan konsep baru itu apakah terjadi penurunan yang lebih kecil atau bahkan meningkat saat oversticky itu terjadi. Dan selanjutnya yang ketiga itu akan memberikan gambaran konsistensi model dalam peramalan laba pada lingkungan yang cukup beragam, baik pasti maupun tidak pasti.
Nah, selanjutnya peneliti ini akan mengambil beberapa kontribusi untuk kenapa penelitian ini penting untuk dijalankan. Yang pertama itu adalah mengungkapkan konsisten terjadinya sticky cost pada penurunan biaya penjualan pada biaya sekitar biaya PAU pada periode sebelum dan pada saat kondisi lingkungan nggak pasti, yaitu terjadinya COVID-19. Dan selanjutnya penelitian ini menggunakan proksi ketidakpastian lingkungan secara pasti, yaitu dengan adanya COVID-19. Sedangkan penelitian sebelumnya itu hanya mengandalkan persepsi manajer yang digunakan dengan kuesioner. Jadi manajernya akan mengungkapkan bagaimana kondisi lingkungan nggak pasti akan berpengaruh pada proses bisnisnya. Dan sedangkan sekarang manajer itu dihadapkan pada kondisi real lingkungan yang nggak pasti karena efek pandemi, sehingga terjadi penurunan penjualan di banyak sektor. Nah, selanjutnya saat ketidakpastian lingkungan terjadi, ini pada tujuan yang ketiga itu adalah lingkungan terjadi, maka biaya yang kategorinya sticky itu akan menjadi over sticky. Nah, hal ini itu belum diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Apakah memang ketika terjadi COVID-19 ataupun kondisi pandemi ataupun ketidakpastian lingkungan yang pasti disebabkan oleh penurunan sektor penjualan, penurunan juga akibat terjadinya COVID, akibat pembatasan di seluruh negara, akhirnya perusahaan ini mau nggak mau akan mempertahankan kelangsungan bisnisnya, ya, sehingga dia akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengakomodir kejadian ini. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang terakhir, ini peneliti ingin memberikan model prediksi yang konsisten dalam prediksi laba masa depan dalam segala kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya hal ini peneliti ingin menggunakan kajian teoritis yang saya ambil dari konsep psikologis yang saya bawa ke akuntansi. Nah, di sini adalah saya memakai pertama adalah teori prospek yang dikembangkan oleh Perskian Kahneman tahun 1981. Nah, di sini dijelaskan bahwa perilaku individu dinilai aneh dan kontradiktif saat mengambil keputusan ketika dilakukan framing berbeda atas sebuah masalah yang sama. Nah, ketika masalah itu sama tapi di framing yang berbeda, maka dia akan cenderung untuk mengambil sedikit kerugiannya. Contohnya seperti ketika kita dihadapkan pada sebuah efek pandemi atau virus, ketika ada 600 orang, kita lebih memilih menyelamatkan 200 orang secara pasti, ataupun kita lebih memilih untuk mengorbankan 400 orang. Maka beberapa responden itu memilih untuk mempertahankan 200 orang, padahal secara jelas di sini adalah kondisinya pasti. Tadi yang pertama adalah dia lebih menyelamatkan orang, kondisi yang kedua adalah dia lebih membiarkan orang mati. Tapi sebenarnya opsi A sama opsi B itu dalam kondisi yang sama. Nah, dalam hal ini peneliti ini menggunakan beberapa asumsi atau menurunkan beberapa asumsi dari teori prospek yang saya jelaskan di sini. Nah, selanjutnya untuk asumsi yang pertama itu adalah hasil interpretasi dari penyimpangan dari referensi hasil netral untuk nilai 0 dalam frame berbeda akan memilih untuk proksi keuntungan. Nah, selanjutnya untuk asumsi yang kedua itu adalah fungsi nilai respon kerugian itu lebih ekstrim dibandingkan respon keuntungan. Jadi seseorang itu ketika dihadapkan pada keuntungan atau prediksi keuntungan, dia itu secara psikologis dia itu nggak akan sedalam ketika dia tiba-tiba ternyata dalam posisi kerugian. Jadi seorang itu lebih cenderung untuk tidak siap untuk menghadapi kerugian karena secara psikologis dia akan cukup dalam untuk istilahnya tenggelam dalam kesedihannya. Selanjutnya untuk asumsi yang ketiga itu adalah utilitas model yang diharapkan melibatkan berlakuan probabilitas. Jadi seseorang itu akan menggunakan utilitas dari hasil yang tidak pasti adalah bobot dari probabilitasnya. Nah, teori ini akan mengalihkan bobot keputusan dengan fungsi monoton, sehingga probabilitas ketika pada masa depan dia itu mendapatkan prospek ataupun harapan berapa dari kemungkinan keuntungannya. Nah, sedangkan asumsi yang terakhir atau asumsi yang keempat, di sini peneliti itu menjelaskan bahwa pembengkaian menghasilkan pengambilan risiko lebih tinggi saat individu itu mengalami kerugian. Contohnya seperti seorang itu kalah dalam taruhan. Nah, sehingga individunya akan mempertaruhkan uang terakhirnya tanpa melihat akumulasi kerugian sebelumnya. Jadi harapan dia untuk keuntungan itu akan semakin lebih tinggi lagi dibandingkan pada kondisi sebelum dia mengikuti taruhan, karena dia sudah dihadapkan pada keadaan kerugian yang real. Akhirnya akan dikorelasikan dengan kondisi COVID-19 yang akan saya turunkan dari batas penelitian. Selanjutnya, sini saya akan bawa konsep biaya simetri dan sticky cost. Nah, ini biaya itu bisa bersifat asimetris saat penyesuaian sumber daya itu memaksa, menahan ataupun melambatkan penyesuaian ke bawah dibandingkan penyesuaian ke atas. Nah, ini tuh berkorelasi dengan ketika terjadi penurunan penjualan, manajer cenderung untuk tidak langsung menyesuaikan biayanya. Dia akan menunggu apakah penurunan terjadi secara pasti maupun tidak pasti. Nah, sehingga dapat dilihat dari grafik di sini, dari gambar ini, gambar 2.2, dijelaskan bahwa ketika perusahaan itu ada pada sifat anti sticky, dia cenderungnya itu laba yang diramalkan itu nggak terlalu biasa terlalu jauh. Tapi ketika dia perusahaan itu bersifatnya sticky, ketika kita tidak bisa prediksi secara pasti, maka laba yang diramalkan itu akan turun semakin dalam ketika penjualan itu menurun. Nah, sehingga dalam hal ini tuh sticky cost-nya akan berpengaruh ke dalam laba perusahaan.
ketika tidak dinilai dengan pasti pada masa depan. Nah, selanjutnya oversticky dalam ketidakpastian lingkungan. Nah, sesuai dengan asumsi terakhir dari atas prospek yang saya jelaskan sebelumnya, itu seseorang dalam kondisi kerugian, maka dia akan memilih harapan lebih tinggi lagi pada keuntungan pada masa depan dibandingkan seseorang yang belum mengalami kepastian dalam kerugian. Nah, selanjutnya McKinsey pada tahun 2020 menjelaskan bahwa percepatan untuk digitalisasi terjadi pada saat pandemi. Nah, sehingga perusahaan ini akan menimbulkan biaya yang cukup besar yang diinvestasikan ke dalam ranah digitalisasi. Nah, selanjutnya Barrickno tahun 2020 ini menjelaskan bahwa dalam kondisi lingkungan COVID-19 ini merangsang perusahaan untuk berinovasi terhadap penyesuaian produk. Nah, di sini mereka akan mementingkan kepentingan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya internal mereka tanpa memperdulikan berapa keuntungan akuntansi yang mereka dapatkan. Nah, sehingga di sini peneliti itu menyimpulkan bahwa saat ketidakpastian real terjadi akibat efek pandemi COVID-19, terjadi penurunan penjualan di semua sektor, akhirnya biaya itu akan menjadi oversticky. Nah, yaitu penurunan biaya akan lebih kecil, bahkan bisa meningkat saat ketidakpastian lingkungan terjadi ataupun saat penurunan penjualan terjadi dibandingkan total penurunan biaya atas penurunan penjualan dengan proporsi yang sama itu terjadi sebelum adanya pandemi ataupun sebelum adanya ketidakpastian lingkungan secara real. Nah, selanjutnya di sini peneliti akan mengembangkan hipotesis penelitian ini. Nah, selanjutnya penelitian ini mengacu pada Bunker Einstein tahun 2006 itu dengan model CPCS-nya itu disusul oleh Weiss tahun 2010, Susilo tahun 2016, Pona dan itu tahun 2016, Evelyn tahun 2018, dan terakhir Eltivia pada 2019 itu menjelaskan bahwa terjadi sticky cost pada biaya PHU. Nah, mengacu pada teori prospek ini menyatakan bahwa fungsi nilai ini akan lebih curam saat kerugian terjadi daripada saat keuntungan. Hal ini merupakan akibat dari perilaku menahan seorang manajer terhadap biaya saat penurunan penjualan itu terjadi, sehingga dia itu dalam keadaan selalu optimis bahwa pada masa depan itu akan untung terus, padahal ketika dia terjadi penurunan penjualan maka sticky cost akan terjadi. Nah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut: kenaikan biaya PHU saat kenaikan penjualan akan lebih tinggi daripada penurunan biaya PHU saat terjadi penurunan penjualan. Nah, selanjutnya hipotesis kedua itu dinyatakan seperti berikut. Nah, Campreni tahun 2020 itu menggunakan framing yaitu penganggaran itu akan menimbulkan kesenjangan anggaran. Nah, selanjutnya Barrickno tahun 2017 itu saat terjadi ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap positif terhadap fleksibilitas strategi. Selanjutnya McKinsey tahun 2020 itu juga menjelaskan bahwa terjadi percepatan pada era digitalisasi pada saat pandemi. Nah, sehingga biaya ini akan bersifatnya oversticky pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Sehingga terus kedua ditentukan sebagai berikut: terjadi oversticky pada biaya PHU saat pandemi COVID-19. Nah, 0% terakhir di sini saya menggunakan model CPCS. Apakah oversticky ini akan mengurangi keakuratan peramalan laba menggunakan metode CPCS? Sini itu saya akan mengendalikan lingkungan pasti dan lingkungan yang tidak pasti. Saya akan menggunakan dua konsep. Di sini saya akan untuk menguji hipotesis yang ketiga. Nah, oversticky ini terjadi saat menghadapi ketidakpastian lingkungan. Nah, oversticky ini sesuai dengan asumsi hipotesis yang terakhir ini dapat menurunkan akurasi dan penurunan laba. Nah, sehingga saya di sini itu akan mencoba menguji menggunakan metode CPCS apakah terjadi konsistensi ketika dia digunakan dalam kondisi lingkungan pasti maupun yang tidak pasti. Oke, baik, untuk kerangka pemikirannya di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu pertama adalah dari penjualan bersih yang akan diregresi dengan biaya PHU. Di sini ketika dia diberikan dalam fluktuasi ini adalah terjadinya penurunan penjualan, maka dia akan memprediksi bagaimana ketika penjualan bersih itu dikasih efek moderasi yaitu penurunan penjualan. Nah, sehingga apakah akan terjadi perubahan perilaku biaya pada biaya PHU. Nah, selanjutnya peneliti ini juga memberikan kerangka atau framing dalam kondisi ini adalah kepastian dan ketidakpastian lingkungan. Karena di sini peneliti itu mengambil dari penurunan teori prospek. Nah, sehingga ketika ketidakpastian lingkungan terjadi, maka akan terjadi oversticky pada biaya PHU. Karena itu dijelaskan dalam kondisi yang tidak pasti, seorang manajer itu cenderungnya akan menahan biaya dan mereka akan mengambil tindakan yang lebih keras lagi ataupun menginvestasikan asetnya untuk mempertahankan bisnisnya sehingga oversticky terjadi. Nah, dalam hal ini ketika oversticky terjadi, ini apakah akan mempengaruhi dalam peramalan laba. Nah, sehingga dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan melakukan pengujian berdasarkan metodologi penelitian. Ya, baik, di sini peneliti akan mengambil metodologi penelitian itu menggunakan desain kuantitatif. Ini desain digunakan untuk menjawab permasalahan yang dijabarkan. Nah, pendekatan ini itu akan digunakan untuk mengeneralisasi hasil penelitian ke lingkup yang lebih luas, yaitu salah satunya ke dalam ranah forecasting. Selanjutnya, untuk model pengujian hipotesis yang pertama, itu peneliti menggunakan log
PAU dibagi dengan log PAU T-1. Nah, PAU ini adalah biaya pemasaran administrasi dan umum pada tahun ke T dibagi dengan T pada tahun biaya pemasaran umum pada tahun sebelumnya. Nah, sama dengan itu adalah alfa ditambah beta 1 log penjualan T dibagi penjualan T-1 ditambahkan dengan efek moderasi dari dummy variabel ataupun fluktuasi dikalikan dengan log penjualan T dibagi dengan T-1 ditambah error. Nah, selanjutnya untuk function basisnya ditentukan sebagai berikut. Nah, dinyatakan melalui interaksi perubahan dummy fluktuasi dengan memanipulasi nilai 1 saat penurunan penjualan terjadi. Nah, di sini jika koefisien pada beta 1 itu untuk mengukur persentase naiknya biaya PAU pada kenaikan penjualan pada tingkat 1%. Nah, sedangkan gabungan dari beta 1 dan beta 2 ini akan mengukur bagaimana ketika penjualan itu terjadi penurunan karena efek dari praktik pandemi 19 yang dikendalikan atau dikontrol dengan menggunakan dummy variabel berdasarkan informasi tadi, ini akan menunjukkan tingkat dari penurunan biaya PAU. Nah, ini apakah akan terjadi efek yang tidak simetris di sini. Nah, selanjutnya untuk function basis yang kedua, ini peneliti akan melakukan berdasarkan model yang pertama tadi. Nah, peneliti akan membandingkan sampel penelitian sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19 pada sampel penelitian tahun 2020. Nah, penurunan biaya saat penurunan penjualan yang telah diproyeksikan dalam model persamaan 1 khusus tahun 2015 sama tahun 2019 ini dalam kondisi lingkungan yang pasti, dan untuk tahun 2020 ini untuk kondisi lingkungan yang nggak pasti. Nanti peneliti akan membandingkan ternyata ketika terjadi oversticky, ini peneliti akan menggunakan uji Chi-square atau uji beda berapa sih tingkat untuk sticky cost-nya pada saat lingkungan pasti dan pada saat lingkungan nggak pasti. Nanti ketika hasil itu menunjukkan bahwa terjadinya hasil square ini akan menunjukkan bagaimana cara kita itu menyimpulkan apakah terjadi kondisi oversticky yang peneliti turunkan dari konsep teori prospek. Nah, selanjutnya untuk penjelasan ketiga, ini peneliti akan memisahkan antara perusahaan kategori sticky dan anti sticky menggunakan kode Mendeley tahun 2010. Nah, klasifikasi dapat dikatakan berupa bias sticky ketika hasilnya itu kurang dari 0. Nah, berlaku sebaliknya, perusahaan akan anti sticky jika hasilnya lebih dari 0. Nah, model CPS akan digunakan di sini. Model CPS akan menyatakan ROI pada masa depan atau ROI prediction berdasarkan ROI tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam model yang kedua ini. Nah, di crash doom itu merupakan variabel indikator saat penurunan sales atau penurunan penjualan diberikan angka 1 saat revenue pada periode T itu lebih kecil dibandingkan periode T-1 dan angka 0 untuk periode sebaliknya. Nah, untuk pengujian lanjutannya saya jelaskan sebagai berikut. Nah, pengujian model CVCS dinyatakan dalam average absolute of forecast error. Nah, sehingga forecast error didefinisikan sebagai selisih antara aktual ROI tahun ini dengan ROI prediction. Nah, sehingga untuk forecast error pada tahun ke T itu sama dengan ROI pada tahun ini dikurangi dengan ROI pada prediction. Nah, untuk absolute forecast error AFP dinyatakan sebagai rumus absolute forecast error. Nah, selanjutnya untuk menguji batas yang ketiga digunakan untuk menginvestigasi apakah perilaku oversticky ini mempengaruhi keakuratan peramalan laba saat metode CPS digunakan yang diketahui memiliki nilai rata-rata AFE antara perusahaan yang klasifikasi sticky dan anti sticky. Nah, saat hasil menunjukkan bahwa rata-rata AFE sticky lebih tinggi dibandingkan AFE anti sticky, maka perilaku oversticky dapat mempengaruhi peramalan laba pada metode CPCS yang digunakan dalam kondisi lingkungan pasti maupun lingkungan tidak pasti. Nah, selanjutnya untuk sampel penelitian, di sini peneliti menggunakan data Osiris dengan indeks perusahaan dengan likuidasi dan kapitalisasi tertinggi pada stok masing-masing market di ASEAN. Nah, peneliti akan mengambil basis tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan 3 skenario. Nah, pertama adalah data tahun 2015 sampai tahun 2016 itu akan dipeliti uji dalam model yang pertama untuk menguji model dalam kondisi market yang pasti dan tidak pasti, dan nanti peneliti akan menambahkan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya kedua pada data tahun 2020 ini untuk menguji H2 dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti apakah akan terjadi perubahan dari yang sifatnya begitu sticky menjadi oversticky. Nah, selanjutnya pada kategorisasi yang ketiga data tahun 2015 sampai tahun 2020 peneliti akan melakukan uji secara bersama-sama. Yang pertama, peneliti akan melakukan uji pada tahun lingkungan yang pasti 15 sampai 19 ini untuk lingkungan kondisi yang pasti. Selanjutnya peneliti akan menggunakan precision model untuk peramalan laba pada kondisi tahun 2020 saja. Di sini untuk menyatakan apakah terjadi perubahan ataupun terjadi konsistensi model. Akhirnya peramalan laba ini dapat digunakan secara kontinu atau digunakan secara kredibel. Nah, selanjutnya jumlah observasi HMT ini sebanyak 1478 dengan kategorisasi indeks tertinggi di setiap stock market. Nah, seperti Indonesia itu menggunakan stock market R45. Nah, sedangkan ada beberapa negara ASEAN yang belum menampilkan
stok marketnya mereka. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.